Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Satria Zulfikar dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Brawijaya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Adapun latar belakang dari artikel ilmiah ini, yang pertama, level terendah pertumbuhan Indonesia terjadi pada tahun 2014. Yang kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Yang ketiga, kenaikan BBM merupakan salah satu penyebab inflasi di Indonesia pada tahun 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari artikel ilmiah ini adalah pembaca diharapkan mampu memahami dan mengetahui pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah pada tahun 2012 hingga 2014, di mana pada tahun 2014 Indonesia mengalami level terendah pada pertumbuhannya. Manfaat dari artikel ilmiah ini adalah memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai dampak dari inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah pada tahun 2012 hingga 2014. Artikel ilmiah ini juga dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran bagi masa yang akan mendatang. Dan pustaka, inflasi. Menurut Vinieris dan Seibold, mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu, berdasarkan sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku. Menurut Sukirno, inflasi biasanya dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Yang kedua, inflasi desakan biaya atau cost push inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi diimpor atau imported inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya inflasi di luar negeri. Adapun penggolongan inflasi terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan atau tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu tingkat inflasi antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu tingkat inflasi antara 30 sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, hyperinflasi, yaitu tingkat inflasi lebih dari 100% per tahun. Menurut Pratama Raharja dan Manurung, inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah real setiap individu yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri sipil maupun karyawan. Inflasi juga berdampak pada buruknya distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatan dan pemilik karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai real kekayaannya, sehingga inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan antara golongan yang berpendapatan tetap dengan pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata. Penelitian. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian, yakni data penelitian. Data penelitian yang dimaksud adalah menggunakan data jenis kuantitatif, yakni metode penelitian yang hasilnya berupa data angka dan statistik. Data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan publikasi keuangan Bank Indonesia dan data inflasi Indonesia di BPS. Tahun dasar yang digunakan yakni 2012 hingga 2014.
Kemudian, metode pengukuran variabel. Metode penelitian kedua menggunakan pengukuran variabel. Pengukuran ini menggunakan indeks harga konsumen, di mana rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah ROA. ROA di sini memiliki peran penting pada bank. Semakin besar ROA, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank. Begitupun sebaliknya, semakin rendah ROA, maka bank tersebut semakin rendah pula tingkat keuntungan yang dicapai. Kedua, profitabilitas bank syariah. Profitabilitas sebuah perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Operating asset. Operating asset adalah semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan. Return on asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan, antara lain lebih banyak aset yang digunakan hingga menambah operating income dalam skala lebih besar. Yang kedua, adanya kemampuan manajemen mengalihkan portfolio atau surat berharga sejenis yang menghasilkan income yang lebih tinggi. Ketiga, adanya kenaikan tingkat bunga secara umum. Yang keempat, adanya pemanfaatan aset yang semula tidak produktif menjadi produktif. Semakin besar ROA, maka tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin baik dari segi penggunaan aset. Sebaliknya, semakin kecil ROA, maka semakin kecil pula tingkat yang dicapai bank, dan menunjukkan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan. Berikut adalah tabel tingkat inflasi bulanan Indonesia. Dapat dilihat, inflasi terendah terjadi pada tahun 2012, yakni sebesar 4,3%, dengan angka inflasi bulanan terendah sebesar 0,01 pada bulan September dan tertinggi 0,95 pada bulan Agustus. Rendahnya tingkat inflasi tahun 2012 didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, musim panen beras, sehingga turunnya harga komoditas pangan global, mengurangi tekanan pada komoditas pangan yang diimpor, seperti kedelai dan penundaan kenaikan tarif listrik serta harga BBM bersubsidi. Kemudian, dapat dilihat tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu 8,38%, dengan angka inflasi bulanan terendah sebesar minus 0,03% pada bulan Mei dan tertinggi 3,29% pada bulan Juli. Tingginya inflasi pada bulan Juli disebabkan oleh bertemunya berbagai peristiwa. Yang pertama, kenaikan harga BBM yang terjadi pada Juni 2013. Yang kedua, masa liburan, di mana banyak pelaku ekonomi sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga produknya, seperti tiket pesawat, tarif hotel, harga tiket masuk tempat rekreasi, sampai dengan berbagai produk yang berkaitan dengan industri pariwisata. Yang ketiga, tibanya bulan Ramadan. Yang keempat, kenaikan harga volatile food atau komponen bergejolak seperti bawang putih, cabai, dan komoditas lainnya. Adapun tingkat inflasi pada tahun 2014. Pada tabel tersebut dijelaskan, inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,36% dengan angka inflasi bulanan terendah sebesar minus 0,02% pada bulan April dan tertinggi sebesar 2,46% pada bulan Desember. Hal ini menyebabkan tingginya inflasi pada bulan Desember, yakni karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada pertengahan November 2014. Profitabilitas bank.
Dalam hal ini, penulis menggunakan contoh PT BNI Syariah. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan melihat ROA setiap bulannya. Tingkat profitabilitas PT BNI Syariah dapat dilihat dari rasio ROA dalam setiap bulannya, yakni pada tahun 2012 rata-rata sebesar 0,32% dengan rata-rata laba bersih setiap bulannya sebesar 32 miliar 473 juta rupiah dan rata-rata total aktiva sebesar 9 triliun 290 miliar 577 juta 333.333 rupiah. Pada tahun 2013, profitabilitas Bank BNI Syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,44%, sedangkan rata-rata laba bersih setiap bulannya sebesar 60 miliar 225 juta 250.000 rupiah dan rata-rata total aktiva sebesar 13 triliun 111 miliar 976 juta 416.667 rupiah. Sementara pada tahun 2014, profitabilitas Bank BNI Syariah mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,43%, sedangkan rata-rata laba bersih setiap bulannya sebesar 78 miliar 532 juta 833.333 rupiah dan rata-rata total aktiva hanya sebesar 17 triliun 308 miliar 694 juta rupiah. Pada deskripsi di atas, pada rentang periode tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan bahwa rata-rata ROA Bank BNI Syariah berada pada tingkat 4. Hal tersebut menjelaskan bahwa bank tersebut tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Perlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai inflasi, terutama dampak yang ditimbulkan inflasi terhadap bank syariah. Dengan melihat banyaknya kesalahan dalam penulisan artikel ilmiah ini, maka perlu disempurnakan kembali. Penulis berharap agar pemerintah mampu menjalankan kebijakan makro yang tepat. Dengan demikian, maka stabilitas keuangan negara akan tetap terjaga. Terima kasih.